Jadi kalau sekali datang nih, kami datang ke 12 wilayah 1,5 bulan terpenuhi kan? Saya pernah 1,5 bulan di Papua, keliling sekali datang, tiketnya mahal kan Kak? Jadi sekali datang kami mendatangi beberapa wilayah. Itu sangat efektif. Jangan pikirkan kami capek, udah tua, enggak. Kakak mulai colek teman pelayanan kakak. Ayo kita semangat yuk. Anak-anak kita nunggu kita. Setuju ya? Bagaimana kondisi Riau? Ini saya cuma ambil satu cerita saja. Ini tanggal 25 Januari 2022. Terima kasih. 25 Januari berarti baru ya? 2022. Beritanya apa? Selama 2021 kekerasan pada perempuan dan anak ini di Riau, khusus Riau, meningkat tajam masa pandemi. Yang katanya harusnya masa pandemi ketemu sama keluarga di rumah, ya kan? Bisa membangun hubungan, ternyata nggak begitu faktanya. Faktanya apa? Justru di masa pandemi kekerasan pada anak dan perempuan itu meningkat. Faktanya adalah selama pandemi COVID-19 kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus meningkat. Di mana? Di Riau. Kakak nggak usah pikirin yang jauh-jauh dulu. Di Riau, di wilayah kakak masing-masing. Ada peningkatan sebanyak 18,32%. Ini angka yang serius. Menimpa perempuan 28,54%. Itu menimpa anak-anak. Jadi 18,32% kejahatan kepada perempuan itu meningkat 18,32%. Dari mana? Dari data sebelumnya. Jadi kalau kemarin itu ada 10, jadi kekerasan yang sekarang berapa kira-kira? Sekitar 18-19 kekerasan. Itu dalam waktu hanya 1 tahun. Itu yang tercatat. Kekerasan pada anak lebih besar lagi peningkatannya, 28,54%. Jadi kalau kemarin 10, hari ini berapa? Sekitar itulah, hitung sendiri. 24. Iya. Jadi kakak-kakak bayangkan selama kita duduk di sini, anak-anak di luar mengalami kekerasan. Mungkin kakak berpikir, oh itu bukan anak sekolah minggu kami, itu bukan anak saya. Mari kita buka mata kita lebar-lebar, bahwa pelayanan kita tidak hanya dipanggil dibatasi oleh gedung gereja kita saja, Kak. Gereja harus bisa berdampak kepada lingkungan. Gereja harus bisa memfasilitasi anak-anak yang memerlukan perlindungan. Amin. Saya juga ada bersama-sama di departemen keluarga, ada namanya Ayam Mekar. Kemarin kami baru sama-sama membahas tentang itu. Kakak-kakak dipanggil bukan hanya untuk menara kakak sendiri, tapi kakak dipanggil untuk menjadi mercusuar, membagikan sinar Allah kepada orang-orang di sekeliling, dan lewat itulah kita bisa menjangkau anak-anak untuk mengenal Kristus. Bukan tidak mungkin pelayanan gerejawi, artinya bapak-bapak gembala, bisa memulai pelayanan beliau dengan pelayanan anak awalnya. Banyak sekali kesaksian. Di daerah suku Baduy, itu ada satu di daerah sana di Banten, ada satu gereja yang memulai pelayanannya lewat pelayanan anak-anak suku dalam. Jadi mereka mulai dengan main balon, nanti kalau ada Pak Edi mau ngajarin sulap dan lain sebagainya, anak-anak dulu dikumpulin. Orang dewasanya mulai ikut, mulai dilatih, mulai dibina, dan akhirnya ada gereja. Kakak jangan tunggu anak untuk datang. Sekarang musimnya, sekarang waktunya untuk jemput bola. Kenapa? Karena waktunya nggak lama lagi. Bukan waktu kepengurusan kakak di DPA dan saya di DPA, bukan. Waktunya Tuhan nggak lama lagi. Kalau Tuhan tanya apa yang sudah kau perbuat, apa yang saya sudah perbuat, apakah? Saya udah ngurusin berapa anak? 12. Kayak murid Yesus. Jadi ayo mulai bergerak. Kakak dipanggil bukan hanya sebagai guru sekolah minggu di gereja lokal kakak. Ini namanya juga motivasi. Jadi saya mau dorong kakak, ayo mulai gerak sama-sama. Saya nggak sanggup sendiri. Ada satu gereja sendiri guru sekolah minggunya.
masih bersyukur? Ada? Tuhan memberkati kakak. Ada ya kak? Kakak dari daerah mana? Dumai. Bapak KPD dari Dumai, ada satu gereja yang sendiri sekolah minggu. Berapa anak? Sedikit aja, 7 orang. 7 orang. Jangan bilang sedikit. 1 juga itu milik Tuhan. Kakak tetap semangat. Capek gak kak? Yang benar kak, jangan karena didengar orang. Yang bikin lelah kadang-kadang kita dari minggu ke minggu harus mempersiapkan cerita, dan akhirnya jadi bosan sendiri. Kenapa? Karena kita harus memiliki hati yang besar supaya kita bisa melayani anak-anak dengan sungguh. Oke, selanjutnya di bawahnya, tunggu sebentar. Sedangkan kekerasan yang dialami pada anak, kakak perhatikan ya, mayoritas mengalami kekerasan seksual sebanyak 45%. Dari 10 kejadian, misalnya 45% kasusnya adalah kekerasan seksual. Psikis, mental dikatain bodoh, anak babi, anak setan, itu 19%. Fisik, dipukul dan lain sebagainya, dicubit, dijewer, ditarik rambutnya, itu 18%. Dan penelantaran anak 5%. Pernahkah kakak bayangkan data ini? Kakak pernah tahu ada anak-anak sekolah minggu kakak yang lucu-lucu dan manis-manis di rumah pernah mengalami kekerasan seksual? Kekerasan seksual biasanya dilakukan justru, perhatikan baik, justru oleh orang-orang terdekat anak-anak. Jadi kakak-kakak, ayo mari mulai mendekatkan diri. Kakak pernah bayangkan anak-anak di sekolah minggu kakak dikatai anak setan? Karena saking bandelnya. Kalau di rumah dia udah dikatakan anak setan, terus di gereja jadi juga bandel, kakak mau katai dia apa lagi? Anak tuyul kalah. Karena anak setan itu udah paling top. Justru tadi Bapak ini bilang, justru di gereja kita harus putar itu perkataan. Di gereja kita harus mampu mengatakan, kamu anak Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa? Hati yang besar, Kak. Anak-anak tuh kasihan loh sebenarnya. Tapi saya mau bilang, kalau kita bicara begini bukan berarti pukul rata semua anak mengalami. Tapi perhatikan persentasenya, 45% dari anak-anak di Riau. Mengerikan ya? Atau biasa aja? Gak pernah tahu tuh. Saya ingin kasih tahu kakak hari ini. Selanjutnya kak, Itu Markoyan Damai. ada? Anak korban kejahatan seksual 7 orang, anak korban pelantaran 4 orang, hak anak 4 orang, hak asuh anak 2 orang, kekerasan dalam rumah tangga 2 orang, kekerasan berbasis gender 1 orang, total 20 orang. Ya. Ada yang kakak mewakili daerah ini? Markoyan Damai, Pekanbaru. Ada. Ini yang tercatat kak. Banyak anak-anak yang gak berani lapor mengalami kekerasan di rumah. Kita mau biarkan? Banyak loh anak-anak kita yang mengalami itu. Efek yang diterima oleh anak-anak sejak kecil itu akan berbekas sampai dia dewasa. Mungkin kakak gak pernah menemukan itu karena bukan yang gak ada, ya kan? Tapi mungkin kita gak terlalu melihat. Oleh sebab itu, kenapa saya mau kakak-kakak menggambar? Ada alasannya. Supaya kakak sadar betul harus punya mata yang besar, hati yang besar. Jangan banyak ngomong, lebih banyak mendengar. Punya tangan yang besar untuk memeluk, merangkul mereka. Punya kaki yang seperti bulu supaya enteng pergi kemana-mana. Anak-anak butuh kakak-kakak. Kami pengurus terbatas. Kakak yang ada di
di Bengkalis, kakak yang ada di Pelalawan, kakak yang ada di Dumai, kakak yang dekat dengan mereka. Ini datanya. Ini yang tercatat, yang dilapor. Banyak kasus, terutama kekerasan pada anak, itu yang tidak dilaporkan. Kenapa? Karena pelakunya adalah orang tua. Selanjutnya, apa saja bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh anak di Riau? Itu yang paling besar adalah dibanding-bandingkan. Ini psikis ya, soal mental, kejiwaan. Yang paling sering terjadi di Riau adalah dia dibanding-bandingkan. Kau tidak seperti kakakmu. Bukankah kita sering melakukan itu? Kamu mewarnainya harus yang bagus dong, jangan keluar garis. Itu tuh dia tuh. Ini bahasanya halus, tapi kita membandingkan. Buat anak itu merupakan tuduhan yang keras, Kak. Kayak gong dipukul keras. Sekali lagi kakak bisa lihat nanti datanya. Selanjutnya, Kak. Dikritik dan diremehkan. Dikritik dan diremehkan. Kadang-kadang tujuannya benar. Boleh nggak? Misalnya kita mau dia tidak keluar garis. Jangan gitu dong, itu kan jelek. Itu kan jelek. Yang dia terima cuma jeleknya aja. Kamu hebat loh. Ayo kita buat jangan keluar garis ya. Kan bisa pakai bahasa. Ini guru sekolah minggu harus latih. Kalau misalnya mau ngomong yang protes, kritik, tajam, latih ngerem. Makanya perlu mulut yang kecil, Kak. Jangan cepat untuk berkata. Firman Tuhan kan juga bilang gitu. Jangan cepat untuk berkata, tapi kita pikirkan efeknya apa, akibatnya apa kepada mereka. Slide selanjutnya, Pak. Nah, kenapa kita harus melayani anak? Kenapa kakak-kakak capek-capek mengajar, mempersiapkan dan lain sebagainya? Kenapa? Yang pertama, alasan utama adalah karena anak-anak juga butuh juru selamat. Kakak bayangkan mereka dan kita semua awalnya ada di kubangan dosa. Kita dipilih Allah untuk diselamatkan. Kalau kakak-kakak butuh juru selamat, anak-anak juga butuh juru selamat. Amen. Kakak harus seperti yang firman Tuhan kemarin disampaikan, harus ada orang yang mau untuk memberitakan Injil kepada mereka. Siapa? Kakak-kakak dan saya yang dipilih Tuhan. Tidak semua orang bisa menjadi pelayan anak. Ingin saya katakan itu dengan jelas. Tidak semua orang bisa melayani anak. Setuju gak, Kak? Biarpun, maaf, walaupun dia seorang pendeta besar, belum tentu bisa. Beli alat peraga itu gak murah loh. Iya kan? Nah, sebenarnya nanti kita ketemu lagi, ada sesi bagaimana kita membuat alat peraga dari bahan daur ulang, dari kotak susu, kakak bisa bikin boneka dan lain sebagainya. Untuk menjadi kreatif tidak perlu uang banyak. Jadi tenang Pak Gembala, saya jagain. Dari kertas koran juga bisa dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita harus melayani anak? Karena anak penting di mata Tuhan dan memiliki karakter surga. Di dalam Markus 10 ayat 14. Dari mana kita tahu ketika ada orang-orang menghalau anak-anak dari hadapan Tuhan, mereka lebih memprioritaskan pelayanan dewasa. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadaku. Artinya apa, kakak-kakak? Kalau saya dibilang hanya ngambil secuplik ayat, mohon maaf nanti bisa tolong dijelaskan. Tetapi ayat ini lengkap, diceritakannya detail lengkap. Jadi pada saat itu Yesus jalan kemana, terus kemudian orang banyak mengikuti, lalu kemudian ada anak-anak mendekat, murid-murid yang ngusir anak-anak itu, dan Tuhan Yesus marah. Jadi bukan hanya secuplik ayat, tapi lengkap ceritanya. Ketika Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus bilang, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Siapa yang menghalang-halangi? Justru orang-orang yang seharusnya melayani anak-anak. Ada murid-muridnya Tuhan Yesus, ada pengerjanya kali, ada hamba-hamba Tuhan mungkin di situ.
Jadi kakak-kakak dan saya, kita dipanggil untuk sama-sama punya visi dengan Tuhan. Sama-sama punya pandangan yang sama. Kalau anak itu penting bagi Yesus, anak-anak itu juga harus penting buat kita. Amin. Amin. Seberapa penting? Ukurannya ada di kakak. Ya udahlah, pokoknya asal lewat minggu ini selesai. Tugas saya jadi guru sekolah minggu udah selesai. Rasanya kalau Senin udah lega. Ntar kalau Sabtu udah mulai resah lagi. Kak, ayo mari kita punya hati yang besar. Yang ketiga, anak-anak mudah diajar dan mudah disesatkan. Di China kalau nggak salah itu ada perkebunan bambu. Bambu produk sana itu bagus-bagus katanya, lurus-lurus dan panjang-panjang. Kenapa? Karena mulai dari kecil sudah dikondisikan untuk menghasilkan bambu terbaik. Apakah kita tidak bisa mengatur, mengkondisikan anak-anak? Bukan memanipulasi, tapi memang kita menyediakan wadah, sarana yang tepat sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang bisa melakukan itu adalah kakak-kakak dan saya. Kita tidak bicara fungsi orang tua yang terutama. Kalau kakak-kakak baca bukunya Bapak Dr. Stephen Tong, beliau menulis salah satunya ada 2 buku dengan judul Arsitek Jiwa. Di dalam buku itu dikatakan ada 4 benteng yang anak-anak miliki seharusnya. Yang pertama dan utama adalah benteng keluarga. Oleh sebab itu kenapa gereja harus memberikan parenting, materi parenting kepada orang tua. Bukan hanya kepada pasangan muda, tapi kepada orang tua. Bagaimana mereka harus menjadi teladan buat anak-anak mereka. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Seharusnya lingkungan menolong anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tapi pada kenyataannya lingkungan sekarang itu tidak bisa diharapkan. Yang ketiga adalah pemerintah. Itu udah lebih jauh lagi. Pemerintah menyediakan tools tapi pelaksananya yang tidak bisa. Benteng terakhir yang anak-anak miliki adalah gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi benteng buat anak-anak, memberikan perlindungan, pertolongan, pengharapan, sehingga mereka bisa bertumbuh seperti bambu di perkebunan China sana. Bisa bertumbuh baik. Bagaimana kita bisa memberikan pengenalan kepada Allah yang baik kalau kita guru-guru sekolah minggu juga tidak kenal Allah kita. Selanjutnya, anak udah diajarkan tadi. Ada hukuman yang paling sadis kalau menurut saya di Alkitab. Kalau dipancung sekali mati, jebret mati. Kalau zaman dulu ada tembak, mungkin sekali mati juga. Tapi hukuman yang paling berat buat pengajar-pengajar yang menyesatkan. Apa hukumannya, Kak? Ikatkan batu kilangan. Yang pernah ke Israel siapa? Ada? Saya juga belum pernah, jadi jangan khawatir. Katanya batu kilangan itu besar. Ya Pak Yusuf ya, Pak Yusuf udah pernah nih. Belum. Batu kilangan itu besar. Jadi seperti penggilingan, ada 2. Jadi yang di bawah itu lebih besar, yang di atas lebih kecil, tapi besar. Lalu kemudian untuk membuat biji-bijian lepas dari kulitnya itu dia diputar. Ditariknya dengan sapi atau binatang supaya pecah untuk menggiling. Nah bayangkan batu kilangan itu diiketin di leher, terus dilempar ke laut. Matinya nggak mendadak loh Pak, pelan-pelan gitu. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh melayani anak. Karena menyesatkan itu bukan hanya sekedar belajarnya, tapi memperlakukan mereka itu juga termasuk penyesatan. Selanjutnya, anak fondasi masa depan. Ini kakak tahu lah ya. Lalu kemudian anak adalah tanda kemenangan. Di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Nanti kakak bisa baca di rumah. Lanjut Kak. Efesus 4
ayat 11-16 tanggung jawab dari Tuhan bagi gereja yang dikhotbahkan semalam ya. Lalu kemudian memperlengkapi jemaat termasuk anak-anak untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh dan berpegang teguh pada kebenaran. Selanjutnya, nah, apa yang sedang terjadi sekarang selama kita duduk di sini? Anak-anak di luar sana mengalami yang namanya multi darurat. Apa itu multi darurat? Silakan selanjutnya. Yang pertama, multi darurat media sosial atau gadget. Yang kedua, multi darurat kekerasan pada anak. Yang ketiga, multi darurat narkoba. Dan yang keempat, multi darurat pornografi. Ini banyak sekali dibicarakan, tapi saya ingin kita semua sama-sama sepaham bahwa kita harus menolong anak-anak. Amin. Selanjutnya Kak, multi darurat yang pertama adalah media sosial dan gadget. Next. Ini data. Jadi saya nggak perlu bacakan secara detail, tapi saya menemukan data ini di Indonesia, terutama di Indonesia. Total populasi 274,9 miliar orang. Lalu kemudian yang menggunakan handphone mobile connection itu 345. Jadi lebih banyak handphone daripada orang. Ini fakta loh, ini survei yang dilakukan oleh Hochschild. Jadi bukan abal-abal. Jadi kemungkinan kalau lihat di sini ada di antara kita yang pegang 2 handphone. Nah itu dah, kakak yang lengkapin itu tuh. Yang ngebanyak-banyakin, ya kan? Terus yang internetan 202. Ya. Terus yang aktif sosial media 170, 61%. Selanjutnya Kak, ini adalah media sosial platform yang sering digunakan. Yang paling atas itu apa? YouTube. Siapa nggak kenal YouTube? Kenal semua. Terus selanjutnya ada WhatsApp, ada Instagram. Siapa di sini yang punya 5 platform di handphone? WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, apalagi itu? Ada yang punya? Lengkap Kak? Lengkap. Oh, bangga banget lengkap ya. Jadi kapan kakak siapin firman buat anak-anak? Oh, haleluya. Pengakuan itu. Ada yang punya 10? Ada? Kakak punya berapa Kak? Iya kamu yang senyum. Iya kan? Kakak punya berapa? Berapa platform? WhatsApp ada, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, WA. Aduh kasihan. Terus yang nggak punya ini loh medsos ini. Saya disuruh-suruh, ayolah bikin Instagram, ayolah. Saya cuma punya WhatsApp kan. Jadul amat ya. Saya cuma punya WhatsApp sama YouTube. Samanya tuh tambah terus ya. Saya punya WhatsApp sama YouTube. Sama apa lagi? Enggak, Facebook nggak punya. Hah? Instagram nggak punya, TikTok nggak punya, Twitter nggak punya. Hah? Nggak punya. Coba deh cari. Nomor rekening. Nomor rekening punya. Butuh. Saya hafal nih, langsung saya kasih. Bego banget ya. Oke. Jadi Kak, kalau kakak punya, kakak bisa nggak marahin anak? Jangan main handphone terus. Gak bisa lah. Ya kan? Mama aja main handphone. Sibuk sambil ngulek cabai sambil handphonean. Bagaimana Sus? Ini cabainya berapa Sus? Pakai terasi enggak? Gitu. Bikin TikTok juga lagi. Dan kita nggak bisa. Oh ya bisa juga TikTok cabai. Gitu.
Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa memang sekarang masanya. Kita juga nggak bisa larang mereka, iya nggak? Dosa lo main handphone, nggak bisa. Memang udah musimnya sekarang. Nah, ini berapa jam dipakai untuk menggunakan platform-platform yang tadi kita sebutin? Itu yang paling depan itu apa ya Pak ya? Internet. Oh iya, internet. 8 jam 52 menit sehari. Ini rata-rata nih di Indonesia doang ini. Umumnya orang Indonesia menggunakan internet itu 8 jam sehari. Apalagi sekarang musimnya online. Kakak-kakak bisa pilih mau pendeta mana untuk ibadah. Suka-suka, pendeta saya udah jadul di gereja, tinggalin aja. Cari pendeta yang keren di internet, bisa. Tapi ingat loh Kak, kita mesti tertanam di gereja Tuhan. Sekarang nggak usah touching, sentuhan dari hati ke hati. Yang penting sekarang watching, nonton. Hati-hati loh, hati-hati. Lalu kemudian televisi, nonton televisi itu 2 jam 50 menit sehari. Udah ketinggalan ya TV ya. Karena semua ada di genggaman. Dan selanjutnya main 1 jam dan lain sebagainya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini yang dipakai nih. Dan hebatnya Indonesia itu dalam hal menggunakan sosial media, Indonesia juara nih. Ini nih yang putih gitu. Dia ada di peringkat kalau nggak salah 10-an. Keren loh. Dunia Indonesia menggunakan medsos. Kalah dengan kayaknya negara maju juga kalah dengan Indonesia. Ya benar nggak Kak? Pak, betul ya? Cina aja kalah ya. Ini termasuk kakak yang pakai medsos. Nomor berapa kita? Indonesia. Ya kan? Ini fakta. Selanjutnya, next. Nah, ini kenyataannya. Akhirnya anak-anak kita terpenjara dalam kemajuan teknologi. Terserah kakak-kakak setuju atau tidak dengan bahasa ini, tapi pada kenyataannya, contohnya ada anak-anak sekolah minggu udah nggak mau lagi pergi sama mamanya. Mamanya ajak nggak mau. Kenapa? Dia lebih enak di rumah, apalagi ada wifi. Udah seru sendiri dia di rumah. Nggak peduli mamanya mau pergi berapa lama, yang penting dia wifi-nya jalan terus. Ada anak-anak di rumah kakak, anak-anak sendiri, anak-anak pribadi yang seperti itu. Mulai ada yang mengalami kesulitan dengan anak-anak berkomunikasi. Ini satu rumah loh. Mamanya lagi nyapu di depan, anaknya di kamar. WA anaknya, "Mah, hari ini ada makanan apa?" Loh, di Jakarta udah kayak gitu Kak. Ria udah gitu belum? Hampir. Nah, tuh. Punya. Iya. Ngapain capek-capek datang? Tapi akhirnya kedekatannya jadi jarang, kurang ya Kak ya. Harus diakui itu. Jadi anak-anak dan kita juga terpenjara dengan teknologi, dalam kemajuan teknologi. Ini yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, KPAI menyebutkan kekerasan seksual pada anak meningkat karena pengaruh digital. Ya. KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, benar nggak ya? Iya betul. Itu Indonesia. Iya benar. Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi itu bilang kekerasan seksual anak meningkat akibat pengaruh digital. Anak-anak bisa nonton YouTube, dia bisa akses apa aja. Itu pornografi bisa muncul tiba-tiba. Benar nggak? Ya. Iklan-iklannya aja juga sure banget, mengerikan. Cuma kelihatan bagian tertentu aja.
Itu iklan. Selanjutnya, ini siklus kecanduan internet. Nanti kita lihat ada namanya zat dopamin yang harus terus terpenuhi kalau dia udah ketagihan. Itu dimulai dari rasa nyaman hilang, yang nyamannya hilang timbul kalau misalnya dia nggak nonton YouTube, film-film porno dan lain sebagainya. Karena internet. Lanjut. Yang kedua adalah multi kekerasan pada anak. Selanjutnya Kak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran dan bullying. Bullying itu perundungan ya, kalau bahasa Indonesianya. Dikata-katain, nah itu, disingkirkan dan lain sebagainya. Ini adalah kekerasan kepada anak secara psikis dan fisik. Selanjutnya, persoalan anak. Jadi anak-anak juga punya persoalan Kak. Persoalannya anak dalam lingkungan buruk, anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban perceraian, anak salah pola asuh, anak terlantar. Itu yang masalah ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Media figur-figur di luar sana, mereka menunjukkan kepada kita perceraian itu tidak akan berakibat apa-apa pada anak. Saya ingin katakan bahwa itu bohong. Balik lagi nih, peranan gereja. Mari kita edukasi jemaat. Jangan berpikir, oh ngelihat Deddy Corbuzier bahagia tuh cerai sama istrinya, anaknya juga happy-happy aja. Itu bohong Kak. Di dalam hati anaknya pasti ada duka, ada luka. Kalaupun akhirnya sekarang jadi tidak apa-apa, itu karena lukanya cuma ditutupin aja. Jadi perceraian tetap berakibat buruk pada anak. Sekali lagi, gereja punya peran sangat penting untuk mengedukasi jemaat. Selanjutnya, kasus anak selama 2020 sampai 2021. Selanjutnya, jadi banyak kasus-kasus. Ini adalah jenis perlakuan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual dialami oleh 1 dari 17 anak laki-laki. Terus kemudian 1 dari 11 anak perempuan. Ya, jadi nanti kakak bisa lihat ini. Selanjutnya, ini pelaku kekerasan. Didominasi yang paling besar adalah pacar. Kekerasan seksual. Jadi kalau pacar sudah mulai minta yang enggak, itu tandanya dia nggak sayang. Dengar nih, perempuan-perempuan muda cantik-cantik, jangankan melakukan hubungan seksual, dia minta cium aja, bohong kalau dia bilang sayang. Itu cuma nafsu. Kok kejam banget. Iya, percaya deh sama saya. Kisah Amnon dan Tamar itu buktinya di Alkitab. Setelah Amnon memperkosa Tamar, cintanya gak semakin besar. Padahal sebelumnya menggebu-gebu. Tahu gak cerita itu Kak? Tahu ya? Betul gak? Sebelum dia perkosa Tamar, cintanya menggebu-gebu kepada Tamar. Tapi setelah dia perkosa, dicatat loh, dia tidak mencintai Tamar. Jadi bohong. Kalau kakak berikan seks sebelum menikah, itu semakin memperbesar cinta hubungan kakak berdua. Bohong. Enggak kok Kak, kami masih cuy-cuy saja. Tunggu waktunya lah. Bukannya nyumpahin ya, enggak. Tapi ini fakta. Firman Tuhan juga bicara gitu kan Pak. Fakta. Seks tidak bisa mengikat cinta abadi kakak. Seks di luar nikah tidak bisa mengikat cinta kita kepada pasangan kita. Kebalikannya, justru setelah melakukan seks, percayalah, dia akan lebih, kita nggak mau, akhirnya jadi kekerasan yang terjadi. Faktanya ini, kekerasan seksual terjadi karena pacar.